Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muka Istiani, dan kali ini kita sudah ke bab yang ke-11, yaitu dengan judul Bridge. Nah, ini masih terkait dengan materi MTCNI ya teman-teman. Di sini kita bisa pelajari untuk materi yang akan dibahas pada bab 11 ini. Yang pertama ada konsep dari bridge, yang kedua ada firewall NAT, dan DHCP pada topologi bridge. Jadi nanti kita akan membuat topologi untuk bridge ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan kembangkan topologi tersebut. Nah, oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep dari bridge. Nah, jadi teman-teman, bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, bridge sendiri itu bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Nah, semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, SFP, tunnel itu bisa di bridge ya teman-teman. Kemudian by default dari router Soho itu sudah disetting bridge-nya di Ether 2 sampai Ether 5. Nah teman-teman, intinya bridge itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface saja teman-teman. Nah, semisal di sini kan kita punya topologi, yaitu topologinya itu kan terdiri dari router. Nah, router sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network teman-teman. Misal di sini ada PC 1 dan PC 2, dan masing-masing PC ini dia berbeda network. Ini kalian bisa lihat PC 1 10.10.10.0. Kemudian untuk PC 2 10.20.20.0. Dan di sini kalian juga bisa lihat untuk PC 1 dia terhubungnya itu dengan menggunakan Ether 2, kemudian untuk PC 2 dia terhubungnya menggunakan Ether 3. Nah, ini merupakan peran dari bridge ya teman-teman, dimana bridge ini dia akan menggabungkan Ether 2 dan juga Ether 3 supaya menjadi satu interface saja. Kalau seperti ini kan masih memisah, yaitu interface Ether 2 dan juga interface Ether 3. Nah, kalau kita menggunakan bridge nanti, itu dia dua Ethernet ini dia akan digabung menjadi satu teman-teman, dan digabung itu dia akan menjadi satu network. Jadi IP-nya tidak berbeda network lagi. Ini kalian bisa lihat jika kita sudah terapkan bridge, nantinya IP-nya akan menjadi satu network semuanya. Baik PC 1 maupun PC 2 itu IP-nya sama teman-teman, yaitu 10.30.30.0. Oke teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan sedikit tentang bridge. Nah, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge. Jadi nanti di sini kita akan membuat topologi untuk bridge ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita bisa buat new lab lagi aja ya. Di sini untuk namanya semisal bridge, kemudian description bisa bridge juga, samakan dengan namanya. Kemudian kita bisa add. Dan di sini untuk topologi perangkat yang pertama, kita tentunya gunakan yang ISP, kita pilih network. Kemudian untuk namanya ganti menjadi ISP. Kemudian tipenya kita pilih yang Cloud NAT. Nah, jadi teman-teman, nantinya dengan adanya kita memilih tipe Cloud NAT ini, berarti nantinya kita akan mendapatkan IP DHCP untuk routernya itu yang kelas A teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa di save. Kemudian di sini kita bisa tambahkan satu router. Ini kita pilih NAT, kemudian MikroTik router OS. Kemudian di sini untuk namanya MikroTik diganti menjadi router 1. Kemudian untuk game option tentunya kita hapus semua ya teman-teman. Kemudian kita bisa save. Dan kita juga akan buat untuk dua VPC-nya. Di sini kita pilih NOT, kemudian VPCS. Oke, di sini untuk VPC 1 nanti namanya VPC 1, save. Kita juga akan buat yang VPC 2-nya. Ini namanya VPC 2 ya teman-teman. Kita bisa save. Nah, kita bisa langsung hubungkan ya teman-teman. Ini dari ISP ke router kita hubungkan, ini kita save, dan kita juga hubungkan dari router ke VPC 1 terlebih dahulu, dan kita save, dan barulah kita hubungkan dari router ke VPC 2. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini untuk VPC 1 dia terhubungnya menggunakan interface Ether 2, sedangkan untuk VPC 2 dia terhubungnya menggunakan interface Ether 3. Dan nantinya kita akan gabungkan antara interface 2 dan juga interface 3, Ether 3 dengan menggunakan bridge ya teman-teman. Jadi nanti semisal saya akan gunakan IP untuk bridge-nya, yaitu 10.30.30.0, kemudian slash-nya 24.
Oke, jadi nanti dengan kita menggabungkan interface Ether 2 dan juga Ether 3 menggunakan bridge, nantinya dia akan menjadi satu network, yaitu 10.30.30.0. Oke, kalau sudah, kita bisa dinyalakan saja router dan juga VPC-nya. Di sini untuk HTML console jangan lupa dinyalakan, dan kita bisa buka ke terminal routernya. Nah, di sini kita login menggunakan admin. Untuk password kita bisa kosong saja, enter. Di sini kita cukup pilih 0 saja. Ini kita Ctrl C. Teman-teman, di sini kita akan coba lihat untuk IP DHCP untuk router 1 yang didapat dari ISP atau dari penyedia layanan internetnya. Di sini kita bisa coba cek IP address range. Kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk IP DHCP yang didapat itu sudah muncul, yaitu 10.0.137.193, dan ini merupakan IP kelas A ya, teman-teman. Dikarenakan tadi saat kita menambahkan ISP, kita memilih tipenya itu yang Cloud NAT. Nah, oke teman-teman, IP ini kita bisa tulis di teks. Ini kita bisa tulis 10.0. 137.193 slashnya 24 ya, teman-teman. Oke, jadi inilah IP yang didapat dari ISP untuk router satunya. Nah, langsung saja di sini kan kita sudah mendapatkan IP-nya. Nah, di sini kita langsung saja untuk connect ke Winbox-nya menggunakan IP ini ya, teman-teman. Kita bisa ketik 10.0.137.193. Oke, kita bisa connect. Teman-teman, di sini kalian bisa lihat ini belum bisa connect ke Winbox-nya ya, teman-teman. Dikarenakan kita belum route add di command prompt-nya. Di sini kita akan pergi ke CMD langsung saja. Oke, ini kita bisa run as administrator. Kita pilih yes. Dan di sini kalian bisa masukkan ketik perintah route add. Kemudian kita masukkan IP-nya yang tadi, yang 10.0.137.193. Tapi di sini kita menuliskannya itu mendefinisikannya menggunakan network, teman-teman. Jadi yaitu 10.0.137.0. Oke, kita bisa tulis 10.0.137.0. Kemudian untuk subnet masknya kan tadi 2/24. Jadi 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP dari pinetnya yang 75.193 ini. 192.168.75.193. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini sudah oke, berarti tandanya berhasil. Kita coba bisa ping 10.0.137.193 yang tadi IP milik routernya. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Sekarang kita bisa kembali ke Winbox-nya lagi. Kita bisa refresh di sini. Oke, di sini tadi IP-nya sudah sama, kita bisa connect. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman, untuk login di Winbox menggunakan IP yang ada di MikroTik tadi. Oke, langsung aja ya, kita akan gabungkan interface Ether 2 dan juga Ether 3 menggunakan bridge. Di sini kita pergi ke Winbox. Di sini kita bisa ke menu bridge, teman-teman. Di sini kita bisa buat yang baru. Untuk namanya saya akan menamai bridge. Kemudian nuke. Oke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Kemudian di sini untuk ports-nya kita bisa tambah atau buat baru. Nah, teman-teman, di sini untuk interface-nya kalian bisa lihat. Di sini kita akan menggabungkan yang Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, di sini kita akan mulai dari Ether 2 terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang Ether 2. Kemudian untuk bridge-nya pakai yang bridge nuke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa buat yang Ether 3-nya. Bridge-nya pakai bridge nuke, kita bisa apply dan kita bisa oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah konfigurasi bridge secara mudah ya tadi ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP untuk bridge-nya. Ini kan IP untuk gabungan dari Ether 2 dan juga Ether 3, yaitu 10.30.30.0. Nah, jadi kita akan pasang di router terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa pergi ke IP, kemudian pilih menu yang addresses, dan di sini kita bisa buat IP untuk gabungan Ether 2 dan juga Ether 3-nya 10.30.30.1 semisal ya, teman-teman. Slashnya 24.
Kemudian untuk interface kita pilih yang bridge Nuke. Oke, kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Oke, sudah teman-teman, kita sudah konfigurasi bridge-nya. Nah, sekarang teman-teman di sini kita akan buat dulu nih untuk VPC 1 dan VPC 2-nya dia mendapatkan IP-nya secara manual. Di sini berarti kita harus konfigurasi manual teman-teman atau konfigurasi sendiri. Di sini kita bisa nyalakan. Nah, jadi untuk pasang IP di VPC 1, kita bisa ketik IP. Di sini saya akan memasang IP untuk VPC 1 10.30.30.2/nya 24. Kemudian di sini kita tuliskan untuk gateway-nya 10.30.30.1, kemudian /24. Oke, kita bisa di enter. Dan kita bisa show IP teman-teman. Nah, oke, di sini IP-nya sudah terpasang ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke VPC 2. Kita pasang IP untuk VPC 2-nya 10.30.30.3/24. Kemudian gateway-nya 10.30.30.1/24. Kita bisa enter. Dan kita bisa show IP. Oke, di sini sudah terpasang IP-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita akan buat kedua VPC ini dia bisa ping 88 atau ping internet ya teman-teman. Dan sebelum itu kita cek di router terlebih dahulu. Oke, seperti ini kita bisa di enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Karena memang seharusnya router 1 itu dia sudah bisa ping 88. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kan tadi kita sudah pasang untuk IP kedua VPC ini. Selanjutnya di sini kita akan coba nih supaya kedua VPC ini dia bisa ping 88. Jadi caranya kalian bisa konfigurasi NAT di Winbox routernya. Mohon maaf teman-teman karena tadi saya tidak sengaja mematikan Winbox-nya, routernya. Jadi untuk IP-nya itu berubah teman-teman menjadi 206. Di sini kita ganti dulu. Kemudian kita bisa pergi ke Winbox. Oke, kita bisa ganti IP ya 206. Oke, kita bisa connect teman-teman. Nah, di sini kita sudah di Winbox. Selanjutnya kita bisa pergi ke IP, kemudian kita ke firewall, dan di sini untuk NAT, sini kita buat yang baru. Kemudian untuk chain kita pilih SRC NAT, out interface kita pilih Ether 1 teman-teman. Dikarenakan kita pilih keluarnya itu ke ISP. Jadi dia menggunakan Ether 1. Kemudian di sini kita bisa pergi ke action. Untuk action kita pilih yang masquerade. Kemudian kita bisa di-apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita akan pengujian teman-teman di VPC-nya. Di sini kita coba untuk VPC 1 terlebih dahulu, ping 88. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kalau kalian mau ping google.com itu belum bisa teman-teman, dikarenakan untuk DNS dari VPC satunya itu belum ada, yaitu kita belum mengisikan IP DNS Google-nya. Di sini kita bisa isikan atau setting dengan IP DNS 888. Oke, kita bisa enter, kita bisa ping google.com. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa pergi ke VPC 2. Apakah dia sudah bisa ping 88? Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita setting IP DNS 88. Kemudian barulah kita bisa ping google.com. Oke, sudah bisa teman-teman. Nah, teman-teman, selesai sudah untuk pengujian NAT-nya, dan sekarang kita akan membuat supaya VPC 1 dan VPC 2 ini dia bisa mendapatkan IP-nya itu secara otomatis. Kalau tadi kan IP yang kita setting sendiri ya teman-teman, atau secara statiknya. Dan sekarang kita akan mencoba supaya kedua VPC ini dia bisa mendapatkan IP-nya secara otomatis. Nah, maka dari itu kita akan konfigurasi DHCP di routernya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke Winbox. Langsung aja di sini kita bisa pergi ke IP. Kemudian kita ke DHCP server dan kita bisa pergi ke DHCP setup. Nah, di sini untuk interface kita pilih yang bridge Nuke teman-teman. Kemudian kita bisa next. Nah, ini sudah benar ya teman-teman, IP untuk bridge-nya 10.30.30.0/nya 24. Kita next. Kemudian ini kita next. Ini range yang didapat, kita bisa next saja. Oke, kita next. Kita next saja terus teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa oke. Nah, lanjut kita akan coba pengujian di VPC 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung ketik IP DHCP.
Nah, di sini langsung muncul informasi DORA, teman-teman. Tandanya kalau kalian sudah muncul informasi DORA, itu tandanya konfigurasi DHCP kalian itu sudah berhasil. Nah, di sini untuk VPC 1 sudah mendapatkan IP secara otomatis, yaitu 10.30.30.254 dengan /24, teman-teman. Dan sekarang kita coba di VPC 2-nya, IP DHCP. Enter. Oke, di sini juga sudah DORA ya, teman-teman. Kita lihat, untuk VPC 2 ternyata dia mendapatkan IP otomatisnya itu, IP secara otomatisnya itu 30.253. Sini kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pengembangan pada topologi yang tadi kita buat. Nah, jadi teman-teman, di materi kali ini kita akan tambahkan satu perangkat lagi, yaitu router yang satu lagi. Di sini kita bisa tambahkan, kita pilih Node, kemudian MikroTik Router OS. Untuk namanya saya akan menamai router 2. Kemudian seperti biasa kayak mau option, ini kita hapus, kita bisa save. Dan di sini kita bisa sambungkan, teman-teman, dari router 1 ke router 2, kita save. Dan kita coba untuk buat VPC satu lagi. Di sini untuk namanya VPC 3. Oke, kita bisa save saja. Selanjutnya kita sambungkan dari router 2 ke VPC 3. Kita save. Nah, oke, di sini kita bisa buka terminal router 2-nya. Oke, teman-teman, di sini kita tunggu sebentar. Nah, jadi teman-teman, nantinya di sini kita akan buat supaya VPC 3 itu dia mendapatkan IP yang sama dengan VPC 1 dan juga VPC 2, teman-teman. Dan selain itu saya juga ingin supaya VPC 3 dia bisa internetan atau bisa ping 88. Nah, jadi teman-teman, caranya kita akan gabungkan Ether 4 ini ke dalam bridge, yaitu yang gabungan Ether 2 dan juga Ether 3. Jadi nantinya kita akan masukkan untuk Ether 4 ini ke bridge Ether 2 dan juga Ether 3. Ini kita bisa pergi ke Winbox-nya langsung. Kemudian di sini kita bisa pergi ke bridge. Kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk ports-nya. Di sini kita tambahkan Ether 4, teman-teman. Oke, untuk bridge-nya pakai yang bridge Nuke. Kemudian kita bisa apply dan kita bisa oke. Nah, teman-teman, di sini sekalian saya akan ubah hostname dari routernya. Di sini kalau router 1 lewat sini saja, kita bisa ke sistem, kemudian ke identity. Nah, untuk ini tadi kan hostname-nya masih MikroTik, maka dari itu kita ubah menjadi router 1. Oke, kita bisa di apply dan kita bisa oke. Nah, lanjut teman-teman, kalau router 2 dia ingin connect ke Winbox, maka maka router 1 dan juga router 2-nya dia harus mengaktifkan fitur Roman ya, teman-teman. Pada video sebelumnya kan saya sudah bahas apa itu Roman. Nah, sekarang kita langsung saja untuk prakteknya untuk mengaktifkan fitur Romannya. Di sini kita bisa ke Winbox router 1, kita bisa ke tools, kemudian kita ke Roman. Kita bisa centang yang enable, teman-teman. Ini kita centang, kemudian kita bisa oke. Apply dan juga oke. Selanjutnya kita akan aktifkan fitur Roman di terminal router 2-nya. Di sini kita bisa login dulu, admin, kemudian kita Y, key, kita Ctrl C saja, dan kita bisa aktifkan fitur Roman. Pergi ke tools, kemudian kita bisa enter, kemudian pergi ke Roman, kemudian kita bisa setting enable sama dengan yes. Oke, di sini kita sudah aktifkan fitur Roman pada router 1 dan juga router 2. Oh ya, sebelum itu kita bisa ubah hostname untuk router 2-nya. Di sini kita bisa ke sistem identity, kemudian set name. Untuk name-nya saya ubah menjadi router 2. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini untuk hostname-nya sudah terubah menjadi router 2. Ini kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita akan remote router 2 via router 1. Di sini kita bisa new Winbox. Kemudian ini connect-nya masih menggunakan IP dari router 1-nya. Kemudian kita bisa klik connect to Roman. Di sini kita bisa klik yang MAC address ini. Kemudian kita bisa connect. Oke, di sini kita bisa connect router 2 via router 1 menggunakan Roman. Nah, teman-teman, lanjut kita ke studi kasusnya, di mana kita akan gabungkan Ether 4 ini ke bridge yang Ether 2 dan Ether 3. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi ya, teman-teman, untuk Ether 4-nya. Tetapi teman-teman, untuk konfigurasi Ether 4 saja itu belum cukup, dikarenakan kita harus gabungkan Ether 1 dan Ether 2-nya ke dalam bridge-nya. Maka dari itu di sini kita bisa pergi ke router 2-nya, Winbox router 2. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu bridge. Kita buat yang baru. Untuk namanya saya samakan saja seperti tadi, bridge Nuke.
Kemudian kita bisa apply dan kita bisa oke. Kemudian di sini kita akan buat untuk portnya. Nah, teman-teman, untuk interface di sini kita akan masukkan yang Ether 1 dan Ether 2. Di sini kita bisa ke Winbox lagi. Ini kita Ether 1 terlebih dahulu. Kemudian bridge-nya pakai bridge Nuke. Kita bisa apply dan kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa buat yang Ether 2. Di sini pilih Ether 2. Nama bridge-nya bridge Nuke. Apply dan kita oke. Nah, setelah itu kita bisa ke topologinya. Di sini kita bisa pergi ke VPC-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah buka untuk VPC 3-nya. Di sini kita bisa langsung pengujian dengan ketik IP DHCP. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini sudah menandakan informasi DORA ya, teman-teman. Nah, di sini untuk VPC 3-nya dia sudah mendapatkan IP DHCP yaitu dengan IP 10.30.30.253. Oke, teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Nah, jangan lupa subscribe YouTube Priviledinuke @mentor kecil. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.